Fenomena tabaruk di kubur yaitu mengambil berkah dari kuburan wali atau orang yang dianggap keramat sudah menjadi praktik yang meluas di banyak negeri muslim, termasuk di Nusantara teman-teman. Di balik wajah ritual yang dianggap suci oleh sebagian kalangan, ternyata ada dimensi lain yang jarang dibicarakan, yaitu praktek komersialisasi dan bisnis keagamaan yang tumbuh subur dari tradisi ini. Pembahasan kali ini akan mengupas secara kritis bagaimana tabaruk di kubur bukan hanya masalah akidah teman-teman, tetapi juga telah menjadi lahan bisnis yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu. Maka bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mriadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bisnis tabaruk di kubur. Dia bukan agama, bukan projek keuntungan peribadi. Kalau ada satu kaum eksklusif dalam agama yang mengaut keuntungan daripada agama, ia bukan agama wahyu. Bukan kata tak boleh pergi ambil allowance kuliah. Itu cerita. Tapi buat agama untuk untung. Ini yang tengok kubur Imam Syafi'i di Mesir. Berapa banyak duit orang bubuh dalam tu. Khurafat apa? Sampai ada tapak kaki Nabi melawat kubur Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijrah. Meninggal pada tahun 204 Hijrah. Masa bila Nabi pergi hijrah, pergi ziarah Imam Syafi'i wafat? 150 tahun sebelum itu baginda telah wafat. 140. Sebelum itu baginda telah wafat. So ini adalah general gambaran untuk tuan-tuan tahu apa beza antara agama kita dengan agama rekaan. Maka apa saja yang mengorbankan tentang sifat Tuhan, membicarakan tentang ketuhanan tanpa wahyu, menokok tambah hal ehwal ibadah, dan membuat keuntungan yang tak pernah diajar oleh agama, ia akan membawa kepada kesesatan. Poin saya yang akhir, pasal tuan-tuan, satu usul, satu perkara yang selalu menyebabkan orang tersesat apabila dia tak ada benda ni. Dia panggil manhajut talaqi. Manhaj, methodology di dalam menerima agama. Teman-teman, apa itu tabaruk di kubur? Secara bahasa, tabaruk berarti mencari berkah atau barakah dalam praktik yang berkembang di sebagian masyarakat. Nah, tabaruk di kubur itu berarti menyentuh nisan atau dinding makam wali, mengusap tanah atau batu kuburan untuk mendapatkan berkah, membawa pulang air, bunga atau kain penutup makam untuk obat atau penolak bala, berdoa langsung di kuburan, bahkan terkadang meminta kepada penghuni kubur. Padahal teman-teman, menurut ajaran Islam yang lurus, berkah hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari tanah, dari batu atau mayat. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk mencari berkah di kubur, bahkan melarang keras menjadikan kuburan sebagai tempatnya ibadah. Pada masa awal Islam teman-teman, para sahabat tidak pernah mencari berkah di kubur Nabi SAW, apalagi di kuburan para sahabat yang lainnya. Kubur Nabi pun dilindungi agar tidak dijadikan tempat ibadah. Lalu pada masa pertengahan Islam, tradisi pencarian berkah mulai muncul ketika unsur budaya non-Islam itu masuk, terutama dari Persia, India, dan tradisi Hindu Buddha.
kuda yang kental dengan kultus makam. Dan pada masa modern ini teman-teman, di berbagai negeri, makam-makam wali besar dijadikan objek ziarah massal yang akhirnya melahirkan pusat ekonomi keagamaan. Perlu kita ketahui teman-teman, di balik praktek tabaruk banyak sekali aktivitas ekonomi yang menjadikannya industri, yaitu industri keagamaan. Beberapa bentuknya diantaranya itu seperti yang pertama, perdagangan sesajen dan aksesoris ritual. Bunga tabur, kemenyan, dupa, air botol yang berkah, kain kapan kecil, dan minyak wangi itu dijual di sekitar makam. Ada pedagang yang khusus menggantungkan hidupnya dari ritual kuburan ini. Lalu yang kedua, kotak amal dan uang wakaf. Hampir semua kompleks makam besar memiliki kotak amal ya teman-teman. Uang yang terkumpul sering mencapai ratusan juta hingga miliaran per tahun. Namun pengelolaannya jarang sekali transparan. Lalu yang ketiga, jasa ritual. Ada penjaga makam yang berperan sebagai mediator antara peziarah dan roh wali. Nah, mereka membacakan doa ataupun wirid dengan tarif tertentu. Bahkan ada yang menjual azimat yang katanya sudah didoakan di makam keramat tersebut. Lalu yang keempat teman-teman, industri pariwisata religi. Kompleks makam wali dijadikan destinasi wisata ziarah. Ada tiket masuknya pula, parkir berbayar, hotel, warung hingga oleh-oleh khas muncul paket tur ziarah wali yang dikelola oleh agen travel. Yang kelima, politik dan dukungan massa. Sebagian tokoh politik memanfaatkan kuburan wali untuk menarik simpati massa teman-teman. Mereka berziarah lalu memberitakan secara luas demi mendapatkan legitimasi spiritual. Pengelola makam pun mendapat keuntungan politik dan ekonomi. Teman-teman sekalian, ada beberapa dampak sosial ekonomi dari bisnis tabaruk sebagai contoh. Dalam ekonomi lokal seperti warung, penginapan, dan pedagang kecil di sekitar makam mendapat keuntungan. Ada juga ketergantungan masyarakat. Itu seperti banyak orang kecil yang rela mengeluarkan uang demi ritual kubur. Meski kondisi ekonomi mereka pun pas-pasan, terdapat juga sebuah pengkultusan makam. Orang lebih percaya kepada tanah kubur wali daripada doa mereka sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Lalu transparan dana seperti kotak amal yang besar tidak jelas alurnya sering hanya memperkaya segelintir orang. Dan pergeseran makna ibadah itu seperti agama berubah menjadi komoditas bisnis, bukan lagi ibadah yang murni. Kalau kita tinjau dari sisi akidah, mengapa tabaruk di kubur itu berbahaya? Itu karena menyerupai syirik, karena menggantungkan berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghapus tauhid, doa yang seharusnya ditujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala malah diarahkan melalui kubur, masuk kategori bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi maupun para sahabat atau salaf yang soleh serta jalan menuju kesyirikan yang besar. Dari sekedar menghormati berubah menjadi meminta hingga menyembah. Yang menarik untuk dikupas, mengapa bisnis tabaruk sulit sekali dihapus. Di antara sebabnya sudah mengakar dalam budaya kita, banyak masyarakat menganggapnya itu sebagai tradisi leluhur. Ada sebuah kepentingan ekonomi. Ribuan orang menggantungkan hidup dari ritual kuburan. Ada kepentingan politik teman-teman. Makam wali bisa menjadi pusat pengaruh. Kurangnya pemahaman tauhid juga termasuk. Banyak umat yang tidak tahu bahwa mencari berkah di kubur bertentangan dengan ajaran Islam. Lantas, bagaimana jalan keluar dari permasalahan ini? Jalan keluarnya adalah dakwah dan pencerahan. Itu seperti mengajarkan tauhid yang murni. Umat Islam harus kembali diajarkan bahwa semua berkah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Meneladani Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Rasul melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, apalagi sebagai tempat ibadah dan mencari berkah. Memberi alternatif ekonomi bagi pedagang dan warga sekitar, maka perlu diarahkan ke usaha lain agar tidak hanya hidup dari ritual kubur. Mengungkap transparansi kotak amal dan pengelolaan makam harus diawasi agar tidak dijadikan
bisnis gelap, mengedepankan ilmu dan logika dengan bahasa yang sederhana. Umat dijelaskan bahwa tanah kubur tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bisnis tabaruk di kubur adalah fenomena keagamaan sekaligus industri yang tumbuh subur di tengah umat Islam. Di balik kesan ibadah, ia menyimpan praktek komersialisasi agama yang menggerogoti tauhid, memperburuk pemahaman umat, dan melahirkan ketergantungan kepada hal-hal syirik. Solusinya apa? Bukan hanya melarang, tetapi juga mendidik, membuka mata umat dan membongkar kepentingan ekonomi di baliknya. Hanya dengan kembali kepada tauhid yang murni, umat Islam bisa terlepas dari jebakan bisnis keagamaan yang sesat menyesatkan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.